saya juga bekerja di pabrik. Saya punya shelter ada 4. Ini shelter pertama, ini shelter untuk anjing-anjing jompo. Shelter kedua ada di belakang, ya shelter baru. Yang ketiga ada di lingkungan pabrik, shelter lama saya, shelter besar yang lama. Terus ada di gudang, itu shelter kecil saya. 2010. Sebenarnya saya tidak punya cita-cita bangun shelter. Jadi semua itu berjalan mengalir apa adanya. Ya, jadi saya menolong. Dulu kan saya nggak berpikir mau punya shelter. Jadi waktu saya nolong anjing pertama, saya nggak punya shelter. Dulu tuh saya pingin piara angsa. Nah, waktu saya nolong anjing pertama, belum ada kandang angsa itu saya pakai karena saya udah bikin kandang angsa tapi angsanya belum saya beli. Jadi kandang pertama itu kandang angsa. Nah, terus saya menolong lagi kan nggak ada tempat, saya bangun lagi, akhirnya penuh. Jadi bukan pingin punya shelter, nggak. Jadi membangun itu sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Karena nggak ada tempat, saya bangun, nggak ada tempat, saya bangun gitu. Jadi gini, saya kan awalnya punya anjing 3, ya. Satu hari itu saya pergi ke sebuah toko bangunan mau beli barang. Saya lihat di situ ada sekitar 30 anjing yang kondisinya sangat mengenaskan. Jadi tulang sama kulit aja, semuanya seperti itu. Terus bulunya budukan semua, terus kutunya penuh. Nah, saya tanya sama orang toko bangunan, dia bilang ya anjing mereka nggak ada yang kasih makan, jadi cuma makan sampah-sampah gitu loh. Nah, saya kasihan. Saya lihat ada satu anjing yang kondisinya paling parah, nggak bisa jalan. Jadi dia hanya di sekitar situ aja, lagi makan tikus mati. Aduh, saya lihatnya sampai merinding gitu ya, kutunya banyak, matanya belekan, nggak ada bulu, penuh luka-luka gitu loh badannya. Saya langsung pulang ke rumah, masak nasi 2 rice cooker, aduk-aduk daging, saya langsung bawa ke sana. Saya bawa ke sana, saya kasih makan semua. Terus besoknya saya ke sana lagi. Saya lihat yang paling kurus itu nggak ada. Saya cari, ternyata dia ada di dalam got. Gotnya itu sebenarnya pendek, tapi karena dia kan susah jalan, nggak bisa bangun dia dari got itu. Jadi saya angkat dia, semua sekujur badan penuh lumpur. Saya siram air, saya bawa pulang. Itulah anjing pertama yang saya rescue, Wan. Dia jadi anjing keempat saya. Nah, anjing nomor 4 saya langsung adopsi dia. Nah, setelah itu bolak-balik tuh saya ke toko bangunan itu kasih makan. Dari sana saya minta tolong grup pecinta anjing untuk steril. Waktu kan kalau saya kasih makan aja bukan solusi. Anjing itu kan akan beranak pinak dan bertambah banyak. Jadi saya minta grup pecinta anjing bantu steril. Mereka yang open donasi, saya sama dokter yang nangkepin, bawa ke klinik steril. Jadi dari 30 anjing itu semua betinanya udah di steril. Dan sejumlah 16 ekor saya ambil, saya bawa pulang. Tapi bukan langsung 16, dua gitu loh. Nah, itulah awal mulainya saya punya penampungan. Nah, dari kandang bebek itulah saya masukin, terus nggak cukup saya bangun lagi sebelahnya, saya bangun. Nah, itu awalnya saya punya shelter. Ini kita punya ruangan klinik, ya fasilitas sih belum lengkap ya, tapi bisa steril, operasi kecil bisa. Terus di sini juga ada tempat penguburan. Nah, saya membeda-bedakan anjing saya sesuai usia. Ya, ada yang jompo, ini di sini tempat jompo. Ya, saya menganggap jompo itu mulai di umur 10 tahun. Terus yang lain-lainnya ada di shelter baru saya di belakang, ada shelter lama, ada yang di shelter kecil.
Ini ruangan ini memang kita kasih buat mengadakan acara gitu ya, misalnya ada anjing yang ulang tahun, orang yang ulang tahun, atau acara apa gitu. Bisa menghubungi saya di 0816723079. Paling penting bagi saya tuh mereka harus punya rasa sayang ya. Jadi kalau punya rasa sayang, pasti mau melakukan apa-apa kan mudah. Anjing nggak takut sama kita mau sisir dia, mau mandiin dia, kalau dia sakit kita mau obatin kan nggak susah. Nah, itu paling penting, mereka harus ada rasa sayang. Hari ini jumlahnya 1002 ekor, macem-macem, dan paling banyak adalah anjing kampung. Sekarang anjing paling tua di usia lebih kurang 15 tahun. Ada yang mengalami kecelakaan, ada yang bekas ditendang orang, jadi matanya rusak, udah kita angkat, ada. Yang kecelakaan dilindas mobil ada, kakinya jadinya nggak sempurna ya, 3/4 lah, jadi bukan buntung semua. Anjing-anjing tua yang saya rescue usia 10 lebih itu sudah nggak divaksin lagi, juga nggak bisa disteril karena kan takutnya tidak kuat dengan obat bius. Nah, kurang dari 10 tahun mungkin ada 1-2 yang baru yang belum saya steril karena kan ada tahapannya ya, kasih obat cacing, vaksin, steril. Tapi yang udah lebih dari 2 bulan di sini semua udah divaksin, udah disteril, dan vaksinnya rutin setiap tahun. Kata udah di jalan di rumah kosong. Nah, kalau dari owner langsung ada juga beberapa. Dibuka untuk umum, nggak dikenain tarif. Cuma karena pandemi, jadi kita batasi pengunjung. Syaratnya anjingnya sudah divaksin, ya. Terus anjingnya tidak agresif. Nah, kalau agresif, anjing saya nggak berantem dengan anjing lain. Walaupun datang anjing baru dia nggak nyerang. Tapi masalahnya anjing baru yang mau dibawa ke sini agresif nggak. Syaratnya anjingnya buat dipelihara sendiri, nggak boleh bilang saya buat kado pacar, buat teman, buat siapa, jangan. Nanti waktu putus anjingnya nggak tahu mau kemana, ya. Jadi harus dibuat pelihara sendiri. Kalau sakit harus diobatin, peliharalah sampai mati tua. Wajib vaksin, wajib steril. Jadi kalau anjing yang udah dia cukup umur adopsi dari saya pasti sudah divaksin steril. Tapi kadang-kadang adopsi masih kecil kan, lapis, belum bisa disteril. Waktu dia cukup umur di 7 bulan harus disteril. Terus tidak boleh di kandang, diikat lebih dari 7 jam sehari. Nah, makan, minum, tempatnya harus layak. Jangan pula adopsi anjing sama saya taruh di teras kehujanan, jangan. Ya. Terus kalau sudah diadopsi boleh saya kunjungi sewaktu-waktu, atau kirim kabar nih, oh si ini misalnya ya, dikirimin foto, video dia sehat atau apa gitu. Nah, kalau sudah setuju dengan syarat di atas, boleh isi form, pilih anjing yang mau diadopsi. Jadi harus pilih sesuai dengan keinginan kita. Semua kisah anjing-anjing yang saya rescue semuanya kisahnya sedih ya. Tapi yang paling berbekas di hati saya itu rescuean yang awal-awal ya. Salah satunya kasus yang di Bintaro, itu saya rescuean saya yang ketiga. Itu dulu dia pemiliknya terlibat narkoba, jadi di penjara. Terus anjingnya tuh kan katanya sudah diambil saudaranya, ternyata ada 3 dewasa yang nggak diambil. Jadi selama setahun itu
tiga itu berkeliaran, ada yang diracunin orang mati, ada yang ditabrak mati, sisa satu itu namanya Heli itu sangat penakut. Nah, dia nggak tahu gimana ya, namanya liar kan, kawin terus melahirkan di dalam got. Nah, sama sapam sana nggak boleh, itu anak anjing dimasukin ke karung, anak anjingnya 6, satu nggak dapat, gotnya dibakar. Saya datang ke sana, saya mau ambil induknya itu si Heli, dibius. Dia masuk ke dalam got, kita cari-cari, kita lihat anak anjing yang satu itu nggak mati ternyata. Nah, kita rescue dia. Itu sangat berkesan sekali karena awal-awal saya rescue, dari sana saya lihat manusia sangat kejam sekali. Dia hanya numpang hidup kan, dan dia hidupnya di dalam got, bukan di maksudnya sampai ganggu ke depan rumah orang atau apa, tapi dia di dalam got hidupnya. Nah, itu pun kita nggak kasih dia tempat. Kalau kita mau pelihara anjing, paling penting kita harus memberi dia kesehatan, ya, makan yang cukup. Jadi apa yang penting? Pertama, kita harus kasih dia obat cacing, ya. Obat cacing itu rutin 3 bulan sekali kasih. Terus kita harus vaksin dia. Kalau kita rawat dia dari kecil, kita harus vaksin dia 3 kali. Setelah itu setiap tahun diulang. Nah, terus kasih makan, jangan makanan manusia, ya. Mau kita masak sendiri, mau kita beli dog food, nggak apa-apa. Yang penting sehat, dan jangan kasih perasa, jangan kasih garam, micin, jangan. Ya, jadi yang natural aja. Dia pasti sehat. Terus kalau sakit ya kita bawa dia ke dokter, ya. Jangan kan orang sering ya, anjing saya sakit Ci, gini-gini, tolong dong, gini-gini. Saya bilang kamu bawa dong ke dokter. Kadang-kadang sudah sekarat masih nanya di Facebook. Saya bilang udah, kita anjing nggak mau makan 2 hari aja udah pusing ya. Ini udah sekarat masih nanya juga. Cepatlah dibawa ke klinik, itu penting sekali. Terus kalau kita tidak mampu pelihara dia dalam jumlah banyak, harus disteril. Karena kalau kita tidak steril dia, kita nggak mungkin rawat dia dalam jumlah banyak. Pasti kita kasih orang kan. Nah, orang itu belum tentu sayang. Rata-rata anjing di sini itu anjing buangan karena orang bosan. Ya, waktu kecil disayang, udah besar bosan, diliarin, main sama anjing tetangga kanan kiri, beranak, terus bertambah banyak, mengganggu lingkungan. Nah, setelah mengganggu lingkungan, warga kan komplain, lapor ke RT. RT bilang ya udah suruh tuh penangkap anjing, tangkepin, kasih pelapo. Nah, kebanyakan begitu, jangan lakukan itu ya. Jadi kalau kita nggak mampu pelihara dia dalam jumlah banyak, kita steril dia sebagai bentuk kita pertanggungjawaban kita. Karena anjing dalam jumlah banyak selain mengganggu lingkungan, akan membuat orang berbuat jahat, ya, berbuat jahat, nimpukin dia, mukulin dia, jerat dia, bawa dia ke labo. Nah, perbuatan seperti itu awalnya dari mana? Ya karena melihat banyak anjing liar, banyak anjing terlantar, kan dianggap mengganggu. Nah itu, jadi kita juga mengurangi kejahatan manusia dengan steril anjing. Jangan jahat kepada makhluk apapun juga ya, bukan hanya kepada anjing, jangan. Tuhan menciptakan bumi ini untuk kita semua, ya. Jadi kalau kita nggak suka anjing, ya udah kita lewat aja, nggak usah timpukin dia, kan? Nggak suka, nggak diharuskan suka, tapi jangan jahatin mereka. Kalau donasi bisa dalam bentuk uang, donasi uang bisa buat makan mereka, makan anjing. Nah, caranya dengan menjadi orang tua asuh. Jadi satu anjing butuh biaya hidup 300.000 per bulan. Nah, kita bisa jadi orang tua asuh mereka dengan 300.000 per bulan. Terus kalau kita nggak bisa 300.000 per bulan, kita bisa bareng 6 orang. Jadi sebulan cuma 50.000. Satu ekor anjing, orang tua asuhnya 6.
Nah, atau kalau kita mampu 1 ekor anjing, orang tua asuhnya 1 orang. Nah, bisa menjadi orang tua asuh. Itu kan rutin ya, setiap bulan harus transfer. Kalau yang kita nggak rutin, kita kapan saja boleh kirim dana. Ya, dana itu bisa saya buat vaksin, buat steril, buat pengobatan yang sakit. Nah, kalau kita nggak suka transfer dana, bantu dalam bentuk dana, boleh dalam bentuk makanan, misalnya beras, dog food, obat-obatan, keperluan kebersihan, misalnya sabun cuci piring, karbol, alat pel, bisa juga. Semuanya 4 hektar.